Pagi-pagi, Evi sudah membeli sarapan untuk anak-anaknya ke tempatnya Bu Joko. Ia meninggalkan kedua anaknya di rumah, sedangkan Rizka digendongannya. Sesampai di tempatnya Bu Joko, ia membeli beberapa bungkus makanan untuk sarapan anak-anaknya. Suasana lumayan ramai karena banyak pembelinya untuk sarapan pagi. Tidak sempat berbasa-basi karena banyaknya pembeli. Giliran Evi pesan beberapa bungkus makanan. Setelah mendapatkan semua yang ia pesan dan membayarnya, ia pulang. Sampai di rumah, ia segera membuka bungkusan makan itu dan menaruhnya di dalam rantang, dan sebagian di mangkok dan sebagian lagi di piring. Sedangkan nasinya ia taruh di ceting. Mas Hari dan Mas Ranti makannya ambil sendiri ya, Mama mau suapi di Rizka, kata Evi. Kedua anaknya pun nurut. Mereka makan bersama. Setelah selesai, Evi menyisihkan makanan buat Pak Ratman dan Bu Ratman. Setelah selesai mereka makan, Evi segera mengantar anak-anaknya pergi mengantar ke sekolah dengan menggendong Rizka, anaknya yang paling kecil. Ia mengantar mereka dengan berjalan kaki. Sesampainya di sekolah, Evi hanya duduk-duduk sebentar, kemudian pulang untuk menunggu Pak Ratman dan juga Bu Ratman yang akan bekerja di kebunnya. Setelah Pak Ratman sampai, ia berkata kepada Pak Ratman bahwa ia akan ke warung sebentar. Kemudian ia pergi ke warungnya Bukar untuk belanja lagi. Sampai di warungnya Bukar, ia membeli barang-barang seperti biasanya. Bukar masih menjual tebu. Rizka setelah merasakan manisnya tebu, ia minta dibelikan lebih banyak dari sebelumnya. Evi mengerti karena beberapa waktu lalu Rizka telah merasakan manisnya tebu dan ia bisa memakannya. Maka Evi membelikan lebih banyak daripada beberapa waktu lalu. Kehadiran Evi dengan anaknya membuat warung itu lebih kelihatan dan lebih hidup. Keceriaan dan canda tawa mewarnai warung itu. Kemudian Evi pulang setelah selesai membeli barang-barang belanjaan. Ia terus berjalan dan sampai di rumah ia segera meletakkan barang-barang belanjaannya di atas meja. Kemudian menelpon ibunya supaya tidak mengirim makanan hari itu karena ia akan memasak lagi. Evi mulai memasak, sedangkan Rizka bermain sendirian. Sesekali Evi memperhatikan Rizka. Dengan senyum bahagia melihat anaknya bertumbuh dengan sehat
dan jarang sekali rewel. Selesai memasak, ia menaruh makanan yang telah ia masak ke dalam mangkok, beberapa rantang, dan piring besar. Kemudian ia mencuci segala peralatan makan maupun peralatan masak, kemudian menaruhnya ke tempat semula. Ia mengambil makanan yang ia sisihkan untuk Bu Ratman dan Pak Ratman. Kemudian ia memanggil Pak Ratman dan Bu Ratman. Pak Ratman dan Bu Ratman, kesini sebentar ya. Pak Ratman dan Bu Ratman menghentikan pekerjaannya dan berjalan menuju ke arahnya Evi. Evi berkata, "Pak Ratman dan Bu Ratman, nanti waktunya istirahat makan saja ya. Makanannya sudah saya sediakan di atas meja seperti biasanya. Istirahatnya tidak perlu menunggu saya dan anak-anak pulang, tetapi saat istirahat ya istirahat saja dan makan apa adanya yang saya sediakan." Pak Ratman dan Bu Ratman sangat berterima kasih kepada Evi atas kebaikan Evi selama ini. Katanya, "Iya Mbak, terima kasih, tidak usah repot-repot, saya kembali bekerja ya," jawab Evi. "Iya Pak, Bu, sama-sama." Pak Ratman dan Bu Ratman kembali bekerja. Sedangkan Evi ke dalam kamarnya. Ada fax yang masuk, kemudian ia membacanya dan memasukkannya ke tempat arsip. Evi menyisir rambutnya sebentar, kemudian keluar berjalan kaki untuk menjemput kedua anaknya. Ia berjalan dengan menggendong Rizka, anaknya yang paling kecil. Wajah Evi ceria karena ia menikmati kebahagiaan hidup bersama ketiga anak-anaknya. Seperti biasanya, laki-laki tua muda menatap Evi dan menyapa Evi. Semua lelaki menatapnya tak berkedip karena kecantikan dan seksinya Evi. Sampai di sekolah, Evi duduk-duduk menunggu Hari dan Randi pulang. Tidak seberapa lama kemudian, bel sekolah dibunyikan pertanda jam pelajaran habis. Sedangkan anak-anak di dalam sekolah terdengar bersorak riuh karena mendengar bel mau pulang. Ibu-ibu maupun bapak-bapak yang sedang menunggu bergegas. Begitupun juga dengan Evi. Kelihatan pintu terbuka dan anak-anak berhamburan keluar. Begitupun Hari dan Randi.
Mereka keluar dan melihat ibu mereka. Hari segera berkata dengan riangnya, "Mama, saya tadi dapat nilai 10 loh." Kemudian menunjukkan bukunya yang ada nilainya 10. Tetapi dari dalam tasnya terdengar suara cangkrik. Begitupun di tasnya Ranti. Evi membiarkan dan tidak mengomentari bunyi cangkrik itu. Kemudian Hari berkata, "Mama, nanti Hari dan Dik Ranti dibuatkan kandang cangkrik ya." Evi mengiyakan, kemudian mereka berjalan pulang.